Salam, selamat bertemu dengan saya, orang awam. Eh, saya harapkan saudara juga dalam keadaan yang sehat, seperti saya ini juga dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Pada malam hari ini atau kesempatan ini, saya ingin mengajak kepada saudara semuanya atau berpikir seperti ini, saudaraku. Kita ini kan makhluk Tuhan atau manusia lah. Kita tentunya di dalam kehidupan ini nggak mungkin akan abadi, dan kita harus tahu bahwa kita akan meninggal. Kalau kita tahu kalau kita pasti akan meninggal, kita tentunya paham bahwa kita tidak akan selama-lamanya tinggal di bumi ini. Prinsipnya itu seperti ini. Kalau saya sebagai teologi orang awam itu prinsipnya itu seperti ini. Saya ini manusia yang tidak kekal. Pada saat saya masih ada di dunia ini tidak kekal dan pasti akan meninggal. Sebagai manusia saya harus mengerti bahwa saya itu mempunyai pencipta. Mempunyai pencipta. Nah, pencipta saya ini menghendaki supaya nantinya saya hidup bersama-sama dengan pencipta itu. Kembali kepada yang menciptakan. Hidupnya seperti itu, yang kalau kita pahami di dalam Alkitab seperti itu. Makanya kekristenan berdasarkan teologi orang awam, kita memahami Tuhan itu memakai pikiran kita, memakai hati kita, memakai jiwa kita, ya. Kita memahami Tuhan memakai itu. Walaupun Tuhan itu tidak bisa dipahami secara pikiran, tapi setidak-tidaknya Tuhan menciptakan kita mempunyai pikiran, mempunyai akal budi, mempunyai hati. Jadi kita sebagai manusia itu harus mempunyai hatinya seperti apa untuk mengenal Tuhan. Hati kita seperti apa sebagai manusia ini. Begitu kita menyadari kalau kita ini manusia, begitu kita menyadari kalau kita ini ada yang menciptakan, kita tahu bahwa kehidupan ini pasti akan ada akhirnya. Begitu kita juga tahu bahwa kita nantinya setelah kematian itu ada hidup lagi, ya, berdasarkan Alkitab, bahwa kita itu pasti akan hidup lagi. Setelah ada kematian ada kehidupan, walaupun pada saat itu di dalam roh dulu, tapi setelah pengadilan baru memperoleh fisik kembali, fisik yang lain dari yang sekarang ini kita pakai. Itu yang saya pahami dari Alkitab seperti itu. Kalau kita melihat kehidupan setelah pengadilan, karena manusia itu kan nanti diadili, gitu. Manusia meninggal, terus hidup di dalam dunia roh, ya kan. Setelah cukup waktunya atau Tuhan menghendaki akhir zaman ini diadili, ya. Pada saat diadili, orang yang tidak tercatat di dalam kehidupan, dalam kitab kehidupan, pasti akan disingkirkan, dibuang itu. Tapi selebihnya akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saya lihat di dalam 1 Korintus 3
ayat yang ke-12 itu ada 5 golongan atau ada 5 tingkatan orang. 5 golongan lah. 5 golongan orang di dalam kehidupan yang akan datang itu. Yang diumpamakan ada golongan orang-orang yang mempunyai golongan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, dan jerami. Itu golongan yang terakhir, golongan yang pendek. Kenapa ada golongan-golongan itu? Karena merujuk dari kehidupan kita saat ini. Kalau Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Pada saat kita mengerti kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan kita menyadari bahwa kita mempunyai pencipta, pada saat kita meresponi itu, kita memakai kekuatan kita seperti apa, memakai hati kita seperti apa, memakai akal budi kita seperti apa untuk mencintai Tuhan kita itu. Kalau kita memakainya sepertinya kita sungguh-sungguh, kan orang itu menganggap dirinya benar. Orang itu menganggap dirinya sudah berjuang sekuat tenaga. Tetapi pada saat pengadilan bertemu dengan Tuhan, yang mengadili Tuhan, dilihat oleh Tuhan, dan orang akhirnya mengerti dia berada di dalam golongan orang yang mana. Itu. Di dalam golongan yang mana. Karena kita tahu bahwa semasa kita hidup, kerohanian orang itu juga ada tingkatan-tingkatannya, ada golongan-golongannya. Ada golongan-golongannya. Rasul Paulus dalam 1 Ibrani 5 ayat 12 sampai 14-an ya. Sampai itu mengatakan bahwa manusia itu mempunyai tingkatan di dalam memahami Tuhan itu, di dalam kerohanian memahami Tuhan itu. Walaupun semuanya memakai akal budinya. Tetapi kalau golongannya atau orang itu masih belum mampu, masih anak-anak, disebutkan oleh Rasul Paulus itu masih seperti anak-anak. Bahkan Rasul Paulus mengkritik bahwa dilihat dari sudut pandang waktu, terutama bagi saudara semuanya yang dari kecil sudah Kristen dan sekarang sudah menginjak 40 tahun ke atas seperti saya, tapi kelakuan saudara masih seperti anak kecil. Ini memprihatinkan. Kan ada, kalau dilihat itu kan golongan anak-anak, golongan remaja, golongan dewasa, dan golongan yang sudah matang. Itu di atas dari dewasa, matang. Sampai diberikan makanan keras oleh Tuhan. Ada permasalahan juga nggak ngeluh, nggak gitu. Kalau masih sifatnya anak-anak kan masih kolokan kayak gitu. Tapi kalau orang itu dari kecil, orang itu sudah umurnya 40 tahun, masih kolokan terus sama Tuhan. Tapi merasa benar, masih seperti ini. Merasa benar. Begitu diadili sama Tuhan, masuk golongan yang mana ini? Di dalam kerajaan Tuhan nanti, di dalam kehidupan yang akan datang ini masuk golongan yang mana? Makanya ada hal kerajaan surga itu, ada perumpamaan tentang talenta segala macam. Semuanya orang sudah diberikan kesempatan, bagi orang percaya, orang Kristen diberikan diberikan kepastian bahwa mereka masuk surga. Tetapi cara menyikapinya bagaimana? Patokannya jelas, harus segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi. Akal budi. Patokannya di situ. Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi keluargamu melebihi mengasihi Tuhan, nggak layak.
saudara harusnya hari Minggu pergi ke gereja, tapi karena saudara ada pekerjaan, saudara meninggalkan itu, saudara tidak layak untuk Tuhan. Saudara tidak layak. Saya orang proyek, waktu itu saya orang proyek, sehingga pada saat hari Minggu masuk, saya mencari gereja di mana ada ibadah yang bisa saya ikuti. Jadi tidak pernah bolong, dalam arti tidak pernah bolong. Jadi kalau umpamanya ada alasan, wah karena ada keperluan nggak ke gereja, waduh, saudara tidak layak untuk ikut Tuhan. Nanti masuk golongan yang berapa ini nggak tahu ya, dari 5 golongan itu. Kecuali kalau saudara menunggu orang tua saudara sakit, kan lain ceritanya. Saudara nggak ada yang gantiin, saudara harus nunggu, sangat urgent sekali. Jadi kedewasaan rohani juga tidak berdasarkan, kalau dilihat di dalam Alkitab, berdasarkan Ibrani tadi, tidak berdasarkan lamanya dia jadi orang Kristen. Enggak. Tetapi kesungguhan dari orang itu meresponi kasihnya Tuhan itu, cara mengasihi Tuhan itu. Ada yang di tempat saya dulu, Natalan itu harus menyembelih anjing dan minum minuman keras. Waduh, itu Anda, saudara semuanya yang masih melakukan itu, saudara bukannya memuliakan nama Tuhan, tapi dilihat oleh orang-orang, karena lingkungan saudara itu, sekitar saudara itu adalah mayoritas orang yang tidak percaya. Melihat kelakuan saudara seperti itu, bukannya memuliakan nama Tuhan, justru akan bilang, tuh kelakuan orang Kristen, senangnya mabuk-mabukan. Aduh, tolong ditinggalkan itu, saudara, tolong tinggalkan, tolong ditinggalkan. Tidak bisa gitu. Pada saat kita menjadi orang Kristen, masih suka berkelahi. Saya sebagai laki-laki ya pernah berkelahi. Orang Kristen suka berkelahi, pernah berkelahi. Wah, itu tidak bagus. Harus ditinggalkan. Kita harus sama-sama bertobat. Gampang marah, harus bertobat. Nah, sikap-sikap kita ini, kalau dulu saya menganggapnya itu benar. Yang penting saya pergi ke gereja, menganggapnya benar. Padahal setelah dicek, setelah diadili sama Tuhan, mungkin saya bukan sebagai anak-anak lagi. Kasusnya mungkin udah nggak layak disebut anak Tuhan. Bisa jadi seperti itu. Karena yang pengadilan yang maha adil itu hanya Tuhan, bukan manusia. Pada saat kita diadili, kita tidak bisa mengelak. Kalau kita masih tidak bisa dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saya dulu mengikut Tuhan juga, yang penting tenaganya full untuk Tuhan, materi enggak. Ternyata itu juga salah. Ternyata salah. Jelas di sini dikatakan, dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Kekuatan itu meliputi semuanya. Jadi kalau saya dulu melakukan hal yang seperti itu salah. Saya berubah pikiran. Dan kesininya semakin dewasa, membantu orang segala macam bukan hal yang bisa kita banggakan. Enggak, bukan. Bukan untuk dibanggakan. Bukan untuk dibanggakan. Saudaraku, rekan-rekan semuanya yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa apa yang kita lakukan hari ini, pakailah hatimu, pakailah jiwamu, pakailah kekuatanmu, pakailah akal budimu untuk mengenal Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dengan kerelaan, dengan mau dididik, dengan mau dijadikan menjadi anak.
lepaskan keegoan kita, lepaskan kemanusiaan kita, sehingga kita hanya tunduk kepada Allah. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh tunduk, harusnya kita juga tunduk. Ya, kalau ada apa-apa kita serahkan sama Tuhan. Kita lakukan dengan segenap hati kita ini, dengan jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Nanti Tuhan yang akan mengadili kita. Mudah-mudahan pada saat kita diadili, kita termasuk golongan, kalau ya enggak emas ya perak. Tapi masalahnya di dalam surga itu ada orang yang 144.000 yang dekat dengan Tuhan. Kita termasuk golongan yang itu apa enggak, kita enggak paham juga. Ada orang yang nyanyi di dalam kitab Wahyu itu, Wahyu 14, ada orang yang nyanyi tapi mempunyai syarat, dia tidak pernah hubungan seksual. Seperti saya tidak termasuk. Ada orang yang dikasih kekuasaan oleh Tuhan dalam kehidupan yang akan datang, di dalam Wahyu 20 tadi. Ada orang yang hidup di dalam kerajaan Allah atau hidup di dalam kehidupan yang akan datang itu karena dia dibunuh, seperti orang Afghanistan, Pakistan, yang saya dengar, saya lihat melalui YouTube, ada orang Kristen yang dikuliti oleh orang, mohon maaf, yang berbeda keyakinan. Mereka masuk dalam kehidupan yang akan datang bersama dengan Tuhan. Dan ada orang yang membasuh jubahnya dengan sungguh-sungguh. Kita termasuk golongan yang mana? Saya nggak tahu. Tidak peduli kita sebagai pendeta, tidak peduli kita sebagai jemaat, aktivis, atau siapapun, kalau kita tidak tunduk kepada Allah, kita tidak berserah kepada Allah, posisi kita tidak tahu berada di mana. Kalau masih dalam rumput, masih puji Tuhan. Kalau di luar itu, nggak tahu. Karena ada anggota masyarakat segala macam, golongan orang yang tidak dihargai atau golongan orang yang tidak mendapatkan upah, banyak itu di dalam kerajaan Allah atau di dalam kehidupan itu. Kita harus memahami itu, saudara. Kita harus memahami itu. Kita harus menganggap diri kita tidak pintar, supaya kita haus akan kebenaran Tuhan dan kita dimurnikan oleh Tuhan. Saya harap kita semuanya bisa bertemu nanti di kerajaan Allah, di kehidupan yang akan datang. Kita berjuang dengan sekuat tenaga kita, termasuk harta benda kita, keluarga kita, dengan kekuatan kita, hati kita. Om, saya belum bisa mencintai Tuhan. Belajar untuk mencintai Tuhan dengan seikhlas-ikhlasnya. Belum ikhlas, belajar dulu untuk ikhlas. Nggak ikhlas untuk membantu gereja, belajar dulu untuk, walaupun belum ikhlas, tapi belajar untuk membantu gereja. Membantu tidak hanya uang, nah, belajar untuk membantu orang lain. Tidak hanya uang juga, tapi kalau ada uang, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Perlu diingat juga, Tuhan juga tidak tergiur dengan sogok menyogok, enggak. Karena Tuhan itu maha adil. Adil, sangat adil. Dia ngerti kok motivasi kita seperti apa. Paham benar. Ya, sampai ketemu kembali di lain waktu. Saudara semuanya jaga kesehatan, saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita